Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Semoga hari ini Allah berikan kesehatan, keluarga juga diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan hari ini pada bidang studi bahasa Indonesia ya. Dan materi kita yaitu tentang berita. Tapi terlebih dahulu anak-anak, sebelum materi kita ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari atau saya sampaikan bisa kita terima atau diterima dengan baik ya. Biar ilmu kita bermanfaat. Anak-anak, kita berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini anak-anak tentang berita, ada hal-hal yang kalian perhatikan tentang KD kita yang kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami pengertian media, syarat, fungsi, unsur, struktur, kaidah kebahasaan, dan menulis juga menyunting teks berita. Itu nanti yang kita pelajari. Yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita ya, secara lisan, tulisan dengan memperhatikan struktur. Kebahasaan juga atau aspek lisan yang diantaranya adalah intonasi, mimik, dan kinesis. Anak-anak, sekarang adalah pengertian dari berita. Yang pertama, secara bahasa ada yang mengatakan bahwa berita itu adalah informasi. Ada juga yang mengatakan bahwa berita itu adalah pengumuman. Juga ada yang mengatakan bahwa itu secara bahasa. Sekarang adalah secara istilah. Kalau secara istilah yaitu berita adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Jadi peristiwa apa saja di seluruh penjuru dunia ini atau informasi itu adalah bentuk berita. Sekarang kita lihat anak-anak, dalam penyampaian berita itu ada beberapa hal yang dipakai untuk menyalurkan berita yang diantaranya adalah satu, dari media elektronik. Apa saja anak-anak media elektronik? Yang pertama adalah televisi, HP, apalagi anak? Internet, juga radio. Itu dari elektronik. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah media cetak atau media tulis ya, yang pernah kalian lihat ya. Di mana saja itu anak-anak? Yang pertama adalah ada di koran, surat kabar, majalah, selembaran ya, mungkin yang ditempel-tempel di tiang listrik ataupun ditempel-tempel di toko. Itu adalah bentuk media yang berupa cetak ya. Nah, kita lanjutkan anak. Oke, syarat-syarat berita. Berita itu ada syarat-syaratnya anak-anak, agar berita itu bisa sesuai. Yang pertama kita lihat berdasarkan fakta. Yang pertama syaratnya berdasarkan fakta, bahwa informasi yang disampaikan harus berupa fakta secara keseluruhan. Jadi seluruh berita itu adalah fakta nyata, tidak boleh ada rekaan ya. Yang berikutnya, yang kedua anak-anak, berita itu aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah
besok atau besok lusa, itu namanya sudah basi ya. Jadi berita itu kalau aktual atau terkini itu sangat-sangat banyak peminatnya. Yang ketiga, syarat-syarat berita adalah berimbang. Ya. Apa itu berimbang? Yaitu berita yang disampaikan tidak memihak atau menonjolkan salah satu pihak, tidak boleh memihak sini, memihak yang sana, harus seimbang yang diberitakan atau berimbang. Berikutnya anak-anak, yang keempat, syarat-syarat berita adalah lengkap. Jadi berita yang kita berikan kepada khalayak harus lengkap. Ya. Mulai dari kalian melihat berita itu, ya, kejadiannya apa, prosesnya hingga akhir itu harus lengkap. Itu syarat-syarat berita. Nah, anak-anak, tadi kita pelajari tentang syarat berita. Sekarang adalah fungsi dari berita. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, fungsinya berita itu. Yang kedua adalah membantu masyarakat bersikap terbuka kalau berita itu, biar masyarakat tidak menyimpan informasi yang terkini dan sebagainya. Yang ketiga adalah lebih meningkatkan kesadaran publik, itu fungsi berita. Yang keempat adalah membentuk opini publik, itu fungsi berita. Kita lanjut. Ya, ini kita lanjut anak-anak. Dalam sebuah berita, tadi saya sudah katakan bahwa di syaratnya adalah berita itu harus lengkap. Kalau berita itu harus lengkap, harus melihat apa anak-anak? Melihat unsur-unsur berita atau rumus berita. Rumus berita itu apa anak? Ada 5W plus 1H. Ini 5W plus 1H. W, ya anak-anak, kita lihat, mohon maaf. W yang pertama adalah what, apa yang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa pelakunya. Yang ketiga adalah when, kapan itu terjadi. Ya. Yang keempat, where, di mana itu terjadi. 5 why, mengapa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah keenam adalah who, bagaimana itu bisa terjadi. Kita lanjutkan anak. Oke. Tadi rumus berita sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah struktur. Ada struktur. Yang pertama, struktur berita diantaranya adalah ini. Struktur berita itu ada kepala berita. Ya. Kepala berita itu berisikan apa anak-anak? Yaitu berisikan bagian isi, berisi tentang judul berita. Judul berita itu apa? Nah, sekarang kita lihat. Yang kedua, ada tubuh berita. Tubuh berita ini berisikan tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, yaitu berurutan mulai 5W plus 1H tadi, mulai what, when, where, ya, why sampai pada. Kita lanjut. Yang terakhir adalah ekor berita dalam struktur berita ini. Ekor berita ini berisikan referensi dari narasumber di dalam berita. Tapi ekor berita ini biasanya ada berita yang menggunakan dan ada juga tidak menggunakan. Dalam struktur berita itu anak-anak, ya, ini tergambar dengan gambar piramida terbalik. Nah ini, sekarang kita lihat. Nah ini, oke. Tadi saya sudah katakan struktur berita ada kepala, tubuh, ekor, letaknya di sini. Jadi semacam piramida terbalik. Ya.
informasi lebih umum dulu, kemudian yang terakhir adalah runcing atau mengkerucut. Ini ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Ini adalah struktur berita tergambar sesuai dengan piramida. Kita lanjut lihat. Ini saya punya contoh teks berita ini. Kalau dilihat dari struktur tadi anak-anak, yang merah ini yaitu bentuk kepala berita. Ya. Kemudian yang saya blok warna biru ini adalah tubuh berita yang termuat 5W plus 1H di sini. Yang saya blok warna hijau ini adalah bentuk ekor berita. Yang hijau ini boleh kamu masukkan, boleh tidak. Kalau kalian kepengen berita itu lengkap, ya ketiga-tiganya masukkan. Ini contohnya. Kita lanjutkan anak. Sekarang kaidah kebahasaan teks berita. Apa sih yang ada dalam penulisan dalam teks berita itu kita lihat. Ini anak. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Tujuan dari penggunaan bahasa baku ini adalah supaya dapat dipahami oleh semua masyarakat. Anak-anak, kita membuat berita itu ya dilihat oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu kita menggunakan bahasa harus benar-benar bahasa yang bisa dimengerti oleh semua masyarakat Indonesia, yaitu menggunakan bahasa baku. Kalau kita menggunakan bahasa kerakyatan kita sendiri atau daerah kita sendiri, maka tidak semua orang bisa memahami itu. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua adalah anak-anak kaidah kebahasaan kita yaitu menggunakan kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diawali dengan 2 tanda petik. Ya. Di samping atas ya itu ada 2 petik. Ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber, dialog antara narasumbernya. Sekarang kita lihat pada contoh. Silakan dilihat. Ada tanda petik 2 di atasnya. Saya bacakan. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun saat ini kita masih mendalami motif tersebut. Ucap Tarno. Ini adalah dialog dari narasumber yang kita tanya. Ini yang disebut dengan kalimat langsung. Menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Tama saat dihubungi Minggu 8 bulan 10 2017. Ini adalah bentuk jika ada kronologi tentang waktu dan tempat. Kalau misalnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal diantaranya adalah ada konjungsi kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kita menggunakan itu. Kita lanjutkan ya. Oke. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah konjungsi bahwa berfungsi menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ini. Yang kelima adalah kronologis suatu urutan rangkaian peristiwa, urutan waktu dan tempat kejadian. Ini adalah kaidah kebahasaan yang diantaranya. Kronologis suatu urutan. Yang keenam adalah urutan waktu menjelaskan atau terjadinya peristiwa. Mulai dari tadi 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Kebakaran. Ya, siapa pelakunya atau yang ada terlibat di situ? Ya mungkin orang-orang yang di dalam kebakaran itu dan sampai pada terakhir. Itu adalah urutan penjelasan. Kata yang ketujuh adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengajukan klaim. Verba menerangkan
persepsi, melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, kognisi, berpikir, mengerti. Ini konjungsi kata kerja yang benar. Maaf ya, itu. Kita lanjut anak-anak. Menulis teks berita. Yang pertama, jika kita membuat berita, anak-anak, kita atau menulis berita, kita harus memperhatikan atau kalian harus memperhatikan yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan topik itu bukan judul anak-anak, tapi tema. Tema apa yang kalian ambil? Mungkin ada kecelakaan, ada hiburan, atau ada yang namanya ceramah agama, atau mungkin ada demo. Itu adalah topik apa yang kamu lihat? Kamu tentukan itu. Yang kedua adalah membuat kerangka berita, menulis hal yang penting. Membuat kerangka beritanya dulu anak. Inti-inti berita yang terjadi, kalian masukkan yang namanya 5W+1H tadi. Ya, itu. Rumus berita, what, when, where, itu tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah menulis teks berita 5W+1H, urutan. Ya, kalau yang nomor 2 tadi adalah rangkaian atau ringkasan-ringkasan yang penting kamu tulis. Yang ketiga adalah mengurutkan sesuai dengan 5W+1H-nya. Caranya mengurutkan itu. Oke. Sekarang menyunting teks berita. Ya, menyunting teks berita. Setelah kalian tulis ada UAD-nya, kemudian sekarang menyunting materi berita. Dalam menyunting teks berita, apa sih menyunting itu? Menyunting itu adalah mengambil, mungkin dari mengedit, ya, mungkin kalimatnya tidak baku, mungkin gambarnya tidak sesuai, karena apa? Biasanya berita itu dilampiri adalah gambar-gambar yang menunjukkan kejadian itu. Mungkin dari penulisannya yang tidak baik atau bahasanya tadi, itu namanya menyunting. Nah, jika kalian nanti menyunting teks berita, yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah kebenaran isi teks. Kemudian benar apa enggak? Fakta mau enggak? Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita itu tinggal kalian melihat 5W+1H tadi. Mulai dari what sampai who. Kemudian struktur teks beritanya bagaimana? Ada kepala, ekor, kepala, tubuh, ekor tadi ya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa atau kaidah bahasa tadi yang sudah saya sampaikan itu. Ada konjungsi, ya, ada kalimat, kata kerja, mental dan sebagainya itu tadi. Yang itu adalah materi kita pada pagi hari ini, ya. Untuk tugas anak-anak nanti akan saya informasikan lebih lanjut di WA atau mungkin dari media internet yang lain. Anak-anak, saya berpesan kepada kalian, tolong dijaga kesehatan kalian. Ingat, jika kemana-mana pakai masker, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ya. Dengan ikhtiar itu mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang bahaya ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita bab bahasa Indonesia bab 1 ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu kalian bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.